Oke, selamat siang Bapak Ibu semuanya dan rekan-rekan semuanya yang sudah hadir di RUPOT, Rumah UMKM Podcast. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan menonton podcast pada episode kali ini. Perkenalkan, nama saya Alfian Erlangga Asis yang berperan sebagai host pada siang hari ini. Dan episode pada kali ini spesial karena kita ditemani oleh para pimpinan dan juga pihak manajemen dari Rumah BUMN Makassar. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, dari episode kali ini kita akan mendengar, melihat, dan merasakan juga tentang mulai dari bagaimana Rumah BUMN membantu para pelaku UMKM, para pelaku usaha, dan juga tantangan apa saja yang dihadapi hingga harapan untuk masa depan UMKM yang tentunya ada di Kota Makassar. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita langsung ngobrol aja. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Oke, kita langsung masuk saja. Jadi mungkin di awal bisa diperkenalkan dulu namanya, kemudian jabatannya atau perannya di Rumah BUMN Makassar, dan bisa dijelaskan juga perannya ini bertindak seperti apa. Oke, Mau dari siapa dulu? mungkin dari saya dulu Oh ya, ya. dari Bapak boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Widikdo Wicaksono. Di sini saya menjabat sebagai CEO Muda Rumah BUMN. Nah, untuk tugas dan tanggung jawab sendiri, yang pertama tentunya adalah untuk memastikan ya bahwa Rumah BUMN ini bisa bertindak sesuai dengan fungsinya, yang mana tentunya adalah untuk pemberdayaan UMKM supaya UMKM ini bisa lebih berkembang dan bersaing. Nah, kemudian di sini juga saya selaku CEO itu berperan untuk menjalin kerjasama dengan BUMN lain di Kota Makassar, dan tentunya kembali lagi tujuan dan manfaatnya adalah untuk mendukung Rumah BUMN supaya bisa lebih membantu UMKM dalam lebih berkembang dan bersaing lah ya di pasar yang ada di Makassar ini. Dan kemudian dari Rumah BUMN sendiri, saya selaku CEO tentunya tidak hanya berpusat di Makassar saja, karena ada beberapa wilayah lagi di Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan supervisi saya, dan ini kita kelola semua. Kaitannya adalah untuk sinergi BUMN dalam membangun UMKM. Seperti itu. Oke, boleh lanjut, silahkan dari Ibu. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Anisela selaku admin atau leader project di Rumah BUMN BRI Makassar. Di sini tugas saya sebagai admin atau leader project yaitu membuat program, merencanakan, melaksanakan, dan mengimplementasikan agar program tersebut bisa berjalan dengan lancar, dan juga program-program tersebut berdampak untuk pertumbuhan UMKM ke depannya. Oke, Ibu Ayu ya. Terima kasih banyak Ibu. Boleh? Ya, halo, selamat pagi atau siang, sore, malam, terserah. Oke, nama saya Muhammad Asluddin Amri, biasa dipanggil Didin boleh, Iya. Didi juga boleh. Jabatan saya sebagai koordinator Rumah BUMN. Nah, koordinator itu setahu saya tugasnya menjalankan program-program yang kita buat, baik itu internal dan eksternal, dan dikoordinasikan oleh CEO yang tadi yang tadi bilang, dan selalu berkoordinasi dengan leader project yaitu Ibu Ayu langsung. Jadi kedepannya hanya untuk mengkoordinir program-program yang ada. Oke, terima kasih. Berarti Pak Didin sebagai koordinator, Ibu Ayu sebagai leader project, dan Pak Gita sebagai CEO dari Rumah BUMN Makassar. Dan alhamdulillah ya, ini spesial banget ya teman-temannya, karena kita ditemani oleh orang-orang hebat juga, orang-orang hebat dari Rumah BUMN Makassar. Dan mungkin bisa diceritakan sedikit ya, bisa diceritakan tentang perjalanannya, tentang perjalanan Bapak Ibu hingga bisa bertugas atau memiliki amanah di Rumah BUMN Makassar. Mungkin dari Pak Didin boleh. Oh, saya duluan? Iya. Oke, terima kasih. Di awalnya itu jabatan saya untuk pertama kali itu langsung ke BRI Ahmad Yani, ditugaskan sebagai petugas penunjang operasional. Ada beberapa tahun di situ saya bergelut,
baik itu bagian kelogistika, Ya. baik itu ke bagian SDM-an, itu pun itu yang kami kontrol di sana dan bekerja sama dengan supervisor atau seperti atasan langsung. Nah di BRI itu punya program baru yang ada jabatan yang tidak boleh lama-lama. Jadi beberapa tahun harus dimutasi. Jadi setelah saya berapa tahun di penunjang operasional, saya pindahlah ke rumah BUMN. Nah, yang pertama saya di rumah BUMN itu dari admin. Dari admin dulu ada namanya Ibu Ayu juga, koordinator, tapi bukan Ibu Ayu ini ya. Ibu Ayu yang lain, beliau koordinator. Dan setelah beliau resign, saya sendirian dan dijadikan koordinator. Nah, setelah saya koordinator, jadi beberapa kemudian ada Ibu Ayu menjadi admin di sana. Nah, pokoknya panjang lah perjalanan. Jadi saya di PPO lama, petugas penunjang operasional, dan lama juga di rumah BUMN. Saya kira itu. Oke. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Oke, sampai di tahun 2026 berarti. Itu tahun berapa tadi, Pak? Yang Apa tuh? mulai masuk jadi admin di awal? Admin itu 2023 kalau nggak salah. Oh, 2023. Berarti kurang lebih udah 3 sampai 4 tahun sekarang ya di rumah betul. BUMN besar. Oke, terima kasih Pak Dini. Ibu Ayu, mungkin bisa Oke. diceritakan Ibu. Kalau saya sendiri sebelum mengemban amanah di rumah BUMN, saya sebelumnya penugasan pertama sama di Branch Office Makassar Ahmad Yani sebagai petugas penunjang operasional, lebih khususnya ke logistik. Nah, kurang lebih di logistik itu hampir sekitar 8 tahunan. Oh, 8 tahun. Nah, 8 tahunan. Terus penugasan pertama di rumah BUMN itu di tahun 2021. Di tahun 2021. Di tahun 2021 itu penempatan pertama karena masa kerjanya itu hanya sekitar 10 bulan. Terus dipanggil lagi sama manajemen cabang untuk kembali lagi ke logistik. Terus di tahun 2023 pertengahan bulan Mei baru kembali lagi ke rumah BUMN. Nah, di situ sebenarnya dari tahun 2021 itu saya melihat rumah BUMN sebenarnya program yang sangat bagus sekali untuk bantu UMKM. Nah, di 2021 itu karena saya cuma 10 bulan, terus setelah saya lihat target atau KPD rumah BUMN itu kayak ada rasa terchallenge gitu. Gimana caranya saya bisa bawa ini rumah BUMN minimal ada di papan tengah. Gimana caranya kita bawa rumah BUMN Makassar ini bisa juga bersaing dan bisa dikenal sama masyarakat umum. Kayak gitu. Sebenarnya rumah BUMN ini programnya sangat-sangat berguna untuk perkembangan usahanya UMKM, tapi banyak UMKM yang tidak tahu sebenarnya apa ini RB. Nah, setelah saya kembali lagi penempatan kedua di 2023 itu, ya alhamdulillah saya coba maksimalkan dulu untuk sosialisasi apa itu RB. Terus kita juga reach out UMKM yang sempat jadi mitra, dan ada kalanya juga kita turun langsung untuk cari UMKM, rangkul UMKM kira-kira apa kebutuhannya yang bisa dicocokkan dengan program-program dari rumah BUMN sendiri. Seperti itu. Oke, berarti memang awalnya sama kayak Pak Didin dari logistik dulu ya. Oke. Kalau Pak Gita sendiri bagaimana, Pak? Ya, mungkin sedikit bercerita tentang saya. Jadi berbeda dengan Pak Didin dan Bu Ayu yang memang sebelumnya bertugas di Branch Office Ahmad Yani gitu ya. Kalau saya sendiri mengawali karir di BRI itu tahun 2016. 2016 di program ODP-nya BRI waktu itu PPS, yang dimana saya mengambil konsentrasi di PPS IT. Ya, jadi memang latar belakang saya adalah baik secara pendidikan maupun pekerjaan saya sebelumnya itu adalah latar belakang IT. Jadi 2016 sampai tahun 2019 saya bergerak di bidang infrastruktur IT untuk BRI di kantor pusat, dan 2019 sampai dengan tahun 2024 saya bekerja sebagai product owner salah satu teller system yang digunakan oleh teman-teman front office yang ada di Selindo BRI gitu ya, seluruh Indonesia. Nah, pada tahun 2025 kemarin di bulan Februari saya mendapatkan amanah gitu ya dari Kementerian BUMN pada waktu itu, masih dalam bentuk kementerian, yang mana amanah itu menunjuk salah satu generasi muda di masing-masing BUMN, tidak hanya BRI, itu untuk mendapatkan tugas sebagai CEO muda, CEO dan CFO muda,
yang mana itu ada kurang lebih 20 peserta yang mengikuti, dan kebetulan saya yang ditunjuk untuk wilayah Makassar. Dan memang pada waktu itu yang sedikit saya pelajari tentang Rumah BUMN yang intinya adalah wadah untuk pemberdayaan UMKM. Yang mana untuk seluruh programnya ini sumbernya adalah dari anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL yang dimiliki BUMN, betul. Nah, pada saat saya menerima amanah itu, ya saya pelajari, dan otomatis ada sedikit ketakutan ya, atau kecanggungan, yang mana background saya adalah IT yang tidak pernah atau sedikit lah bersinggungan dengan masyarakat luas gitu ya. Dan kemudian diberikan amanah yang sedemikian besarnya, dan cuman karena itu kembali lagi ya amanah yang harus saya jalankan, saya tetap berangkat ke Makassar. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan Pak Didin dan Bu Ayu, yang memang pada saat saya datang itu struktur operasional yang ada di Rumah BUMN Makassar itu sudah sangat solid. Dalam artian sudah banyak sekali divisi yang sudah ditata kerjakan oleh Bapak Ibu fasilitator di sana. Dan yang bisa saya sampaikan pada waktu itu adalah terkait dengan bagaimana memperluas kolaborasi. Jadi kita mengembangkan sayap Rumah BUMN itu supaya tidak hanya dikenal di kalangan UMKM, tapi dari dinas-dinas atau instansi-instansi yang strategis lainnya. Dan ternyata di Makassar itu banyak sekali instansi ataupun dinas-dinas yang memiliki tanggung jawab yang hampir sama dengan Rumah BUMN gitu ya. Ya, mereka juga ada kepentingan untuk memberdayakan dan membuat UMKM itu lebih bersaing. Nah, dari situlah akhirnya saya memfokuskan kepemimpinan saya untuk bisa mengembangkan sayap dengan berkolaborasi dengan berbagai instansi-instansi. Gitu. Oke, berarti kalau dari Pak Gito sendiri memang backgroundnya adalah orang IT gitu ya, Ya, Pak. betul. Program ODP-nya dari BRI ya Pak ya. BRI itu. Terus kemudian diberikan amanah untuk menjadi CEO muda dan mendapat penugasan di Makassar Yes. gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut untuk pertanyaannya. Sebenarnya dari tadi kita mendengar kata pemberdayaan UMKM, kata-kata pemberdayaan UMKM gitu. Tapi mungkin teman-teman mau tahu sebenarnya pemberdayaannya dalam bentuk apa gitu ya. Mungkin dari Bu Ai boleh jawab dulu. Jadi sesuai dengan peran dan visi misi dari Rumah BUMN sendiri, itu pemberdayaan UMKM kita sering atau mungkin secara konsisten ya untuk buat kegiatan seperti pelatihan, pendampingan ke UMKM, dan masih banyak sih sebenarnya program-program lainnya. Contohnya mungkin seperti program yang diinisiasi langsung sama kantor pusat, itu ada program Brinkubator, Brilliantpreneur, terus ada program legalitas halal, sertifikasi halal yang semuanya itu gratis, bisa diikuti oleh UMKM binaan Rumah BUMN sendiri. Gitu. Jadi memang program yang diberikan pun sebenarnya sangat bermanfaat gitu ya. Ya, semuanya UMKM, gratis. apalagi dari legalitas dan juga kita memberikan inkubator juga kepada para UMKM gitu ya. Oke, kalau menurut Pak Didin bagaimana Pak? Pemberdayaan UMKM sebenarnya lebih yang sudah dilakukan sama Rumah BUMN ini seperti apa? Ya, kalau Rumah BUMN itu tadi sudah disampaikan sama Ibu Ayu. Ada beberapa yang kita melakukan kegiatan. Yang pertama itu biasanya kita mengadakan pelatihan, dan pelatihan itu kita jadwalkan per bulan. Dan itu kita melakukan permintaan judul, baik itu anggaran dan sebagainya, itu langsung di kantor pusat. Jadi apapun yang kita lakukan pelatihan ini di Makassar harus terkontrol oleh kantor pusat. Dan kebetulan adapun pendampingan untuk UMKM, bagaimana caranya penyampaian kita sampai ke UMKM, bahwa kita punya pelatihan ini loh, kita punya pelatihan A, kita punya pelatihan B. Nah, publikasinya itu penting, harus sampai ke UMKM. Nah, setelah itu kita mengajarkan di dalam pelatihan itu digitalisasi. Nah, digitalisasi itu harus terlaksana dengan baik, karena UMKM bahkan di era sekarang harus memang
Melek digital. melek digital. Ya. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Didin. Kalau menurut Pak Gita bagaimana Pak? Iya, sependapat ya tadi yang disampaikan Bu Ayu dan Pak Didin, memang rumah BUMN itu eh, ujung tombaknya itu adalah pemberdayaan melalui pelatihan dan pendampingan gitu ya. Tapi kembali lagi tidak terlepas dari hal itu saja, kita dilengkapi juga beberapa program-program strategis dari kantor pusat yang mana itu juga akan membantu UMKM. Contohnya tadi seperti disebutkan ada Brinkubator, dan kita juga dalam memberikan pelatihan itu supaya tepat sasaran itu kita membuat sebuah kurikulum. Ya, jadi kita akan membedakan atau mengklasifikasikan UMKM bukan bermaksud untuk membedakan dari segi omset ya, tapi dari sisi keilmuan UMKM ini. Jangan sampai UMKM yang notabene memiliki kebutuhan keilmuan yang sifatnya masih dasar, itu kita langsung berikan pelatihan-pelatihan terkait dengan ekspor impor. Nah, itu yang dirasa kurang pas. Makanya kita membuat adanya suatu kurikulum, yang mana kurikulum itu akan membagi UMKM kira-kira mana yang butuh kebutuhan pelatihan dasar, kemudian pelatihan digitalisasi, pelatihan ekspor impor. Nah, itu kita buat sedemikian rupa supaya UMKM itu lebih bisa menerima pelatihan yang kita berikan, seperti itu. Oke, berarti kalau berdasarkan apa yang telah disebutkan oleh teman-teman kita, jadi sebenarnya pemberdayaan yang dimaksud itu adalah kita memberikan pelatihan, terus juga ternyata ada pendampingan dari BRI juga seperti ada inkubator dan segala macam, terus juga tentunya dibantu dalam digitalisasinya juga, seperti itu. Oke, ini saya ada pertanyaan, tapi khusus untuk Pak Gita ya. Ini khusus untuk Pak Gita. Oke. Jadi, Pak, sebagai seorang CEO atau sebagai seorang pemimpin di Rumah BUMN Makassar, bagaimana cara Bapak memastikan Rumah BUMN tidak hanya fokus pada pelatihan tetapi juga benar-benar memberi dampak nyata bagi UMKM? Jadi bagaimana Bapak mengukur kalau itu sebenarnya memang dia sangat-sangat berdampak gitu? Ya, mungkin beberapa tadi sudah sempat saya mention. Sebelum melakukan pelatihan kita harus memastikan bahwa pelatihan itu bisa tepat sasaran melalui adanya kurikulum tadi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita juga tentunya beberapa tahun yang lalu di 2025 kemarin kita sempat mencanangkan adanya program visit UMKM, gitu ya. Dimana dengan visit UMKM ini kita langsung in touch dengan UMKM-nya, menanyakan langsung bagaimana kondisi usahanya dari para pelaku UMKM ini. Dan kita juga akan mereview apakah dari pelatihan-pelatihan yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang mana mereka menjadi peserta di situ, itu membawa dampak yang positif atau justru malah biasa-biasa saja di perkembangan bisnisnya. Jadi yang pertama tadi kurikulum, yang kedua kita visit ke UMKM-nya, kemudian yang selanjutnya adalah pada saat sesi pelatihan itu kan selalu kita berikan satu sesi khusus untuk tanya jawab. Sebenarnya pada saat sesi tanya jawab itu kita selalu mencatat. Jadi apa yang ditanyakan UMKM itu menggambarkan apa yang menjadi kendalanya, biasanya seperti itu. Contoh pada saat pelatihan terkait dengan digitalisasi, mereka menyampaikan bahwa terkendala terkait dengan logo logo brandingnya mereka, kemudian kemasannya. Nah, itu berarti nextnya ya kita akan menangkap itu untuk kita kemas menjadi pelatihan yang berkelanjutan. Oke, berarti memang dari Rumah BUMN ini juga ada seperti kalau menanyakan gitu ya ke UMKM-nya, kira-kira apa yang masih belum bisa untuk para UMKM-nya dapat gitu ya, Pak ya, itu ke depannya ini bisa dijadikan sebagai ukuran dan dilakukan pelatihan tersebut ke depannya. Oke. Nah, ini kita mulai masuk nih ke dalam pertanyaan untuk UMKM sendiri. Karena tadi Pak Didin dari tahun 2023, Ibu Ayu dari 2001 lah ya Bu ya. Terus ya Pak Gita dari 2025. Menurut Bapak dan Ibu, apa yang unik dari UMKM yang ada di Makassar? Mungkin dari Pak Didin mungkin paling keras ketawanya Pak ya. Mungkin dari Ibu disampaikan mungkin Pak. Ya terima kasih pertanyaannya menarik ya. Tantangan awalnya itu
kontrol untuk UMKM itu kita tentang yang uniknya itu kami menatakan bahwa ini UMKM khusus rajut, ini UMKM khusus makan makanan, ini khusus kemasan. Yang uniknya itu kadang ketika UMKM diajarin A, ternyata sampainya lama. Sudah dijelaskan A sampai Z, ternyata dia masih C. Tapi alhamdulillah Makassar cepat orang UMKM Makassar itu cepat beradaptasi juga. Beradaptasinya itu mau diajar. Alhamdulillah UMKM itu di sini. Alhamdulillah UMKM yang ada di Makassar mau belajar, mau tumbuh bersama, mau pelatihan bersama, mau dapat arahan bersama, dan tidak ada yang sarkas umpamanya, tidak ada yang melawan, tidak ada yang pokoknya baik-baik semua lah. Kalau UMKM kita yang uniknya itu komunikasi biasa kurang lancar, karena mungkin ada beberapa UMKM itu saya sebagai fasilitator itu tidak sezaman. Mungkin saya milenial, beliau UMKM itu yang kolonial, jadi komunikasinya agak kurang lancar. Saya kira paling komunikasi yang unik. Paling komunikasi ya, paling Boy. komunikasi ya. Oke. Terus si Boy, kalau dari Boy bagaimana? Oke, kalau dari saya mungkin ini dari UMKM yang unik dan mungkin agak challenging di rumah BUMN ya. Mungkin ketika pada saat teman-teman pelaku usaha daftar atau join jadi mitra binaannya RB, itu kadang ya adalah beberapa UMKM yang masih bingung gimana caranya daftar secara online atau secara digital. Itu kadang ada beberapa UMKM yang kayak belum tahu apa fungsinya email, gimana caranya untuk verifikasi emailnya. Jadi memang mungkin mungkin kendala yang cukup besar yang dihadapi pelaku usaha yang ada di Makassar itu di digitalisasinya. Digitalisasinya ya, Bu. Itu masih banyak yang bingung. Bahkan waktu kita daftarkan, beliau bertanya, yang mana email? Apa kemarin password emailku? Nah itu masih cukup masih cukup tabu kayaknya UMKM kalau untuk itu. Iya, paling itu sih. Oke. Kalau Pak Gito bagaimana, Pak? Iya, kalau saya melihatnya sebenarnya beberapa tadi sudah dimention sama Pak Didin ya. Sebenarnya kalau UMKM yang ada di Makassar ini itu sangat adaptif ya, karena banyak UMKM khususnya food and beverage ya, itu yang saya perhatikan yang baru viral di Jakarta gitu ya, itu tidak lama kemudian sudah hadir di Makassar, dan itu menunjukkan bahwa UMKM kita bisa seadaptif itu untuk bisa bersaing gitu ya di market. Dan kemudian saya melihat bahwa Makassar itu merupakan hub logistik Indonesia Timur, yang mana kan itu menjadi sebenarnya UMKM Makassar itu keunikannya adalah mereka tidak perlu produk untuk bisa berjualan. Mereka bisa memanfaatkan kondisi itu sebagai pusat logistik ini dengan cara menjadi reseller atau distributor, karena Makassar sendiri dia dilengkapi dengan pelabuhan yang sangat besar gitu ya. Jadi selain dia tidak tidak perlu untuk bersusah payah menjual produknya, sebenarnya ada satu cara atau satu keunikan yang dimiliki UMKM Makassar yang menurut saya potensinya bisa digali lagi adalah untuk menjadi distributor atau reseller. Gitu sih. Oke, berarti memang kalau dari melihat UMKM yang di Makassar ini unik ya sebenarnya. Yes. Kadang tadi kalau disampaikan Pak Didin, mungkin kalau untuk belajar itu mungkin agak lambat tapi cepat beradaptasi gitu ya Pak ya. Dan untuk Pak Gita bilangnya tadi semoga potensinya besar banget untuk jadi reseller gitu ya Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan juga khusus untuk Pak Didin. Oke, sebagai koordinator nih Pak, sebagai koordinator Rumah BUMN Makassar, bagaimana cara Bapak melihat kebutuhan UMKM yang datang ke Rumah BUMN? Apakah biasanya dilihat dari kendala usaha, pemasaran, atau hal lainnya, Pak Didin? Bagaimana Pak? Pertanyaan kayaknya sulit sekali. Kan Bapak sudah pengalaman ini Pak. Kenapa? Kan Bapak sudah sering begitu ketemu UMKM gitu Pak ya. Betul. Yang pertama itu kita melihat kondisi UMKM-nya, kayak itu. Sebenarnya penataannya itu kita harus tahu, tadi dibilangkan Pak Gita,
peletakan itu F&B yang ini, dan apa namanya, yang craft juga yang ini. Nah terus kendala yang paling dialami itu biasanya ketika UMKM itu sudah lama di RB, ya saya tanya masalah kur. Wah itu kur gimana tuh Pak? Saya butuh modal A, butuh modal B, butuh modal C sekian ini. Dia biasa saya bisa minta KTP-nya buat karena sekarang unit-unit yang ada di BRI itu memetakan wilayah. Jadi kalau ditinggalnya di Sudiang atau tinggalnya di Todopuli, jadi harus di BRI unit Todopuli. Nggak usah buka di unit Batoraya mungkin, unit Telok mungkin. Ya itu sih. Terus saya harus tahu kebutuhannya itu apa, kebutuhan UMKM-nya itu seperti apa. Apakah itu di digitalisasi seperti pemasaran mungkin, bagaimana caranya memasarkan apa namanya produknya, dan bagaimana biasa juga bertanya bagaimana caranya branding dia punya kemasan. Yaitu beberapa ada yang bertanya, tapi tetap itu saya sebagai koordinator memetakan bahwa ini bagian, ada divisi ini untuk menyelesaikan ini, ada divisi ini untuk menyelesaikan ini. Yang paling sering itu ke saya itu ya itu di kredit. Karena jantung perekonomian Indonesia itu memperkuat UMKM. Iya. Saya kira itu. Oke, memperkuat PDB Indonesia Pak, ya. Betul. Oke, terus ini juga ada pertanyaan khusus untuk Ibu Ayu juga. Jadi Ibu Ayu sebagai leader project gitu ya Bu ya. Sebagai leader project Rumah BUMN Makassar, bagaimana? Karena kan Ibu ini menaungi, bisa dibahasanya anak intern, Bu. Anak-anak intern, termasuk Tia dan ada teman-teman yang ada di sini juga. Bagaimana? Karena udah batch 17 sekarang Ibu ya, dan OTW untuk batch 18 selanjutnya gitu ya. Bagaimana cara Ibu membimbing anak-anak intern agar tetap bisa bekerja sama dan menjalankan program dengan baik? Mungkin boleh disampaikan rahasianya di sini Bu ya. Nice question. Oke, jadi sebelum adanya teman-teman intern ini, sebelum kita buka open recruitment, itu sebenarnya kenapa ada intern DRB? Mungkin itu dulu pertanyaan, kenapa ada intern DRB? Yang pertama, saya melihat mungkin dari cakupan target, kalau itu saya rasa saya tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Tapi challenge dari kantor pusat, kalau kamu bisa achieve targetnya atau naik kelas, itu baru diizinkan untuk merekrut intern. Nah, terus pada saat merekrut intern, tolong dibuatkan SOP-nya. Seperti apa job desk-nya, seperti apa targetnya, dan divisi apa yang kamu butuhkan. Nah, itu sudah saya buat kemarin, dibantu juga sama manajemen kantor pusat, seperti apa teknisnya. Terus kalau untuk teman-teman intern sendiri, sebenarnya itu kan dari mereka itu sudah ada job desk-nya, sudah ada targetnya. Jadi sebenarnya itu tinggal dijalankan, cuman di program intern ini sebenarnya saya lebih berharap ke teman-teman bisa lebih eksplorasi, karena kan di Rumah BUMN sendiri banyak banget itu kita punya program pelatihan. Jadi di situ mereka berkesempatan untuk ikut upgrade ilmunya. Kayak gitu. Jadi dengan adanya program intern ini teman-teman bisa juga belajar upgrade ilmunya. Terus dari teman-teman sebenarnya bisa juga usul sih sebenarnya kalau mau dibuatkan satu kelas pelatihan untuk upgrade ilmunya, silakan. Dan kita tidak pernah juga membatasi teman-teman untuk ikut kelas yang mana. Itu kan mereka sebenarnya bisa ikut kalau mereka lihat peluang itu ya, seperti itu. Terus kalau untuk job desk dan targetnya ya sudah sesuai, dan rata-rata mereka juga ini ya, maksudnya sudah sangat melek digital. Dan saya pun pribadi banyak belajar dari teman-teman intern, seperti apa cara desain, seperti apa buat konten, cara buat konten plan. Itu saya belajar dari teman-teman, karena kalau untuk literasi ke media sendiri terus terang saya masih agak kurang. Saya banyak belajar dari teman-teman intern yang anak muda-muda ini punya banyak ide lah. Oke, berarti memang dari teman-teman intern, awalnya belum ada intern ya Bu ya? Iya. Sampai pada akhirnya Ibu capai suatu titik, suatu kelas, akhirnya bisa ada intern seperti itu ya Bu ya? Oke. Terus untuk pertanyaan selanjutnya itu untuk semuanya. Jadi ini sudah mulai deep nih pertanyaannya nih. Oke. Jadi untuk pertanyaannya,
Mungkin bisa dari Pak Gita dulu, mungkin selama memimpin Rumah BUMN Makassar, momen yang paling berkesan, Pak. Oke, momen yang paling berkesan, Ya. yang paling berkesan menurut saya adalah pada saat eh, kita mencoba untuk mengusulkan apa ya, pelatihan-pelatihan yang sudah kita canangkan selama 1 bulan, ya, itu kita ajukan ke kantor pusat. Nah, itu kenapa menjadi sangat-sangat berkesan untuk saya, karena di saat itu waktunya tidak banyak. Waktunya tidak banyak, kemudian banyak juga yang perlu diperhatikan. Contohnya adalah kesiapan dari narasumber itu sendiri, kemudian apakah dari temanya itu memberikan dampak atau tidak. Nah, dengan waktu yang sempit itu, bagaimana caranya proposal yang kita buat itu bisa diterima oleh kantor pusat. Nah, itu biasanya saya, Bu Ayu, Pak Didin, ini semua kita bagi tugas gitu ya. Kita bagi tugas untuk masing-masing tahu pos-posnya. Kalau di saya biasanya adalah hubungan ke kantor pusatnya, meyakinkan kantor pusat bahwa semua yang kita ajukan itu pasti akan berdampak, dan untuk anggarannya sendiri itu pasti akan digunakan dengan sebaik mungkin. Kenapa menjadi menarik dan menjadi berkesan? Karena hal itu pasti membuat kita deg-degan gitu ya. Karena kalau itu sampai ditolak, ya berarti di 1 bulan ke depan kita Tidak ada pelatihan. ada pelatihan mungkin, tapi mandiri gitu. Kita harus cari sendiri, dan itu effortnya luar biasa. Dan di waktu yang sempit itu, alhamdulillah selama di 2025 sampai dengan kuartal pertama 2026 ini kita bisa melaksanakan itu dan mencapai target, dan itu menurut saya menjadi hal yang berkesan buat saya pribadi gitu. Alhamdulillah. Berarti kalau dari Pak Gita, ternyata ketika mau mengajukan suatu pelatihan gitu yang waktu Iya. yang gak banyak, tapi alhamdulillah bisa ke ACC gitu. Betul. Oke. Kalau dari Bu Ayu mungkin yang paling berkesan nih, Bu. Oke, kalau dari saya yang dari UMKM-nya langsung. Nah, dari UMKM ini kita kan ada program dari digital marketing. Nah, program-program itu kita susun berdasarkan kebutuhan dari beberapa pelaku usaha. Contohnya di program digital marketing itu kita bisa bantu UMKM untuk memasarkan produknya secara online, gimana caranya buat sosial media, cara buat logo usaha, terus branding kemasan. Nah, itu yang bikin saya lumayan ini ya, maksudnya dari perjalanan UMKM mereka merasa terbantu dengan adanya program ini. Cuman biasa kendalanya dari UMKM tersebut kadang ya begitu tadi yang disampaikan juga sama Mas Didin, ada yang maksudnya apa ya, yang masih tabu dengan digitalisasi. Jadi ya kadang kalau dari kami sih mintanya mungkin boleh didampingi sama admin atau sama anaknya, biar maksudnya contoh mungkin ya kayak pembuatan toko online atau sosial media itu bisa lebih optimal, karena mungkin dari pelaku usahanya sendiri masih belum bisa untuk jalankan ininya sosial medianya. Mungkin itu. Oke, berarti dari salah satu program juga dan salah satu divisi yaitu digital marketing ya, karena bisa membuat para UMKM ini tentunya naik kelas ya bahasanya gitu ya, Bu ya. Oke. Kalau Pak Didin bagaimana, Pak? Yang paling berkesan, Pak, selama di rumah Ya, BUMN? ada beberapa ya. Yang ada beberapa yang cocok betul dibilang Pak Gita. Yang berkesan itu tentang salah satunya dari kantor pusat, terus Ibu Ayu tentang bagaimana cara mengajarkan digitalisasi. Ya. Dan kalau saya itu dua kalau nggak salah. Kalau yang pertama itu di acara yang kita bikin yang basar, Event basar. ya, event basar, Yes. festival gitulah Iya. yang kita lakukan itu. Kadang itu dari pertama itu saya tidak kenal ini UMKM dari mana, siapa namanya. Tiba-tiba langsung pas di acara itu saya kenal, tiba-tiba saya peduli, bilang oh ininya yang kurang, ini yang kurang. Ya, saya harus tetap penuhi dengan tim-tim yang ada di intern, tim-tim yang ada di manajemen. Nah itu sih tiba-tiba saya dekat dengan UMKM yang karena di acara besar itu. Dan yang kedua itu yang paling berkesan itu ketika seneng loh kita lihat UMKM itu tumbuh, benar nggak? Tiba-tiba dari tidak tahu, tiba-tiba langsung tahu karena usaha kita dan bekerja sama dengan teman-teman intern itu, alhamdulillah seperti kita lihat
oh ternyata usaha kita itu ada hasilnya gitu loh. Iya. Nah, ada hasil. Oh ternyata UMKM kemarin ini tidak tahu caranya bikin TikTok Shop karena mungkin dia teman-teman tahu, nah kemudian diajarin jadi bisa gitu kan kan. Saya kira itu yang berkesan, oh ternyata UMKM itu bisa tumbuh. Ada beberapa. Saya kira itu. Oke, berarti yang pertama itu dari bazar yang biasa kita bikin ya Pak, yang betul. 3 bulan sekali itu ya. Betul. Seperti acaranya kemarin teman-teman, yang betul. Semari, yang Semari itu ya Pak ya. Terus juga dari melihat UMKM ini bisa tumbuh, bisa yang dari nggak tahu akhirnya jadi tahu gitu ya. Oke. Nah, terus lanjut harapannya, harapannya untuk mungkin ada harapan dan pesan untuk UMKM yang ada di Makassar. Bagi Pak Didi mungkin bisa dulu. Oke baik. Ya, Kayaknya saya terus ya. Yang pertama itu kesan dan pesan itu, ayo ke rumah BUMN, mari belajar. UMKM itu pentingnya, yang penting dia konsisten. Kita melihat konsistennya itu betul-betul konsisten bahwa sudah ada contoh UMKM yang berhasil. Jadi kalau kita konsisten pasti bisa. Dan yang kedua itu UMKM yang naik kelas. UMKM naik kelas itu kayak tadi yang saya bilang, dari betul-betul tidak tahu menjadi tahu, bagaimana cara yang melaksanakan digital dan seperti itu, dan sampai sekarang kita tetap konsisten. Saya kira itu UMKM harus konsisten. Oke. Saya kira itu. Konsisten ya Pak ya, Iya, untuk para UMKM yang ada di Makassar tentunya. Dan penting itu produknya itu harus bisa bersaing. Nah kalau sedikit lebih bagus, lebih baik daripada lebih baik. Saya kira itu. Oke. Berarti memang juga harus aware dengan produknya ya Iya, Pak ya, betul. untuk bisa bersaing gitu. Oke, kalau dari Ibu harapannya dan mungkin pesannya untuk UMKM yang ada di Oke. Makassar. Untuk para UMKM atau pelaku usaha yang ada di Makassar, sebelumnya mungkin saya sedikit cerita atau sedikit spill. Jadi pelaku usaha itu tidaklah gampang. Saya pernah coba menjual salah satu produk di CFD. Itu saya bawa beberapa produk, tapi kadarlah lakunya hanya beberapa. Karena mungkin kondisi saat itu juga jadi hujan, jadi rasa mentalnya itu terasa tertampar. Sekuat itu UMKM. Ya. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para UMKM di luar sana tetap fokus terus, dan semoga kedepannya bisa tetap eksis di dunia usaha. Terus kalau dari saya, kalau teman-teman butuh pendampingan atau butuh pelatihan, boleh datang langsung ke rumah BUMN. Kita ada banyak program di sana, salah satunya program digital marketing untuk bantu teman-teman bisa lebih go digital. Terus kita ada program berinkubator juga, ada Brilliantpreneur, di mana program Brilliantpreneur sendiri itu bisa membawa produk teman-teman menuju ke global. Seperti itu, ada program sertifikasi halal, ada rebranding dan lain sebagainya. Ya, kayak gitu. Oke, jadi pesannya memang tetap kuat ya Bu ya, untuk para UMKM. Iya. Oke. Kalau menurut Pak Gita Pak? Iya, kalau pesan dari saya sendiri, menurut saya UMKM in this economy gitu ya. In this Di economy. ekonomi sekarang ini, harapan saya mari untuk bisa terus bertahan untuk belajar gitu ya. Belajar hal-hal baru yang mana tentunya dengan pembelajaran ini pasti akan ada hal-hal positif yang bisa dibawa pulang untuk bisa meningkatkan usaha Bapak Ibu semua. Dan kami kembali lagi dari Rumah BUMN Makassar selalu memberikan wadah untuk Bapak Ibu semua untuk bisa belajar bareng ya. Dan kita sudah pastikan bahwa talent-talent atau mentor-mentor yang akan memberikan pelatihan itu merupakan orang-orang yang kompeten di bidangnya. Jadi mari Bapak Ibu, para tulang punggung perekonomian nasional gitu ya. Mari untuk kita belajar bareng melalui Rumah BUMN. Kita akan bisa bantu itu semua, maupun itu pelatihan, pendampingan ataupun program-program strategis lainnya termasuk permodalan, itu kita bisa bantu. Dan kembali lagi saya sampaikan bahwa semuanya itu gratis. Jadi keep belajar, istiqomah untuk
bisa memperkaya keilmuannya untuk meningkatkan usaha. Oke, jadi jangan lupa para UMKM untuk datang ke Rumah BUMN Makassar untuk kita sama-sama belajar gitu ya. Dan ini ada pertanyaan terakhir. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir dan khusus untuk Bapak Gita, karena ternyata hari ini adalah hari terakhir Pak Gita di Rumah BUMN Makassar. Oke. Jadi kan sebentar lagi Pak Gita akan melanjutkan amanah di tempat lain, Pak. Betul. Tapi betul hari ini, Pak, berarti terakhir. Penugasan dari BP BUMN itu 31 Maret terakhir. Oke. Mungkin ada hal yang Bapak mau sampaikan ke para pihak manajemen dan tentunya juga ke kami para intern di Rumah BUMN Makassar. Oke. Yang ingin saya sampaikan ke partner-partner saya, Bu Ayu, Pak Didin, yang sangat-sangat luar biasa. Dari pertama saya bertugas di Rumah BUMN, beliau-beliau ini merupakan orang-orang yang sangat welcome terhadap saya, yang notabene orang luar gitu ya, dengan keilmuan yang masih sangat terbatas, dan saya juga dibantu sangat dipermudah juga dengan adanya beliau-beliau ini untuk bisa menggerakkan Rumah BUMN menjadi sampai seperti sekarang. Mungkin yang saya sampaikan, Pak Bu, terima kasih ya atas kolaborasi kita selama ini. Dan saya mohon maaf apabila mungkin selama kita bekerja sama itu pasti akan ada gesekan ataupun satu atau dua hal yang kurang berkenan. Mungkin saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi di satu sisi saya merasa sangat tenang gitu ya. Kenapa? Karena beliau-beliau ini merupakan orang-orang yang kembali lagi sangat-sangat kompeten, sehingga walaupun di akhir penugasan saya akan sangat yakin bahwa Rumah BUMN, khususnya Rumah BUMN Makassar, itu akan tetap solid, tetap bisa menjaga kualitasnya dalam membersamai UMKM yang ada di Makassar. Dan tapi harapan-harapannya ke depannya juga pastinya tetap ada gitu ya. Saya berharap Rumah BUMN nanti pengelolaannya pun tetap menjadi semakin baik lagi, kalau bisa di top klasmen, karena sekarang masih di pertengahan klasmen gitu ya di Rumah BUMN pengelolaan BRI. Dan untuk adik-adikku, teman-temanku dari intern Rumah BUMN Makassar, terima kasih atas kontribusinya teman-teman. Kalian adalah generasi muda yang memiliki masa depan yang sangat-sangat gemilang gitu ya. Dengan apa yang sudah kalian miliki saat ini, dengan kontribusi teman-teman yang sudah disumbangsikan kepada Rumah BUMN sangat-sangat membantu sekali, dan saya yakin ke depannya teman-teman akan memiliki masa depan yang cerah. Sekali lagi, Rumah BUMN tidak pernah tertutup pintunya untuk teman-teman sekalian, mau berusaha, mau berkegiatan produktif lainnya, itu kita bisa selalu terbuka untuk teman-teman semua. Mungkin itu Mas Alfian yang saya sampaikan. Ya, mewakili juga teman-teman yang ada di sini mungkin ya. Terima kasih juga Pak Gita telah menemani kami selama kurang lebih 2 bulan di Rumah BUMN Makassar. Tentunya banyak hal yang Pak Gita telah support juga, telah bantu ke kami para intern. Akhirnya kami juga bisa melaksanakan atau bahasanya mengabdi lah untuk para UMKM di sini. Dan itu adalah merupakan pertanyaan terakhir untuk podcast kita. Belum tepuk tangan. Dan terima kasih kepada Pak Gita, Ibu Ayu, dan Pak Didin juga yang telah hadir, telah meluangkan waktunya di siang hari ini. Jadi dari obrolan ini teman-teman semuanya kita tahu tentang peran Rumah BUMN, bagaimana pimpinannya siapa dan perannya juga seperti apa, dan tentunya hingga kontribusi yang diberikan itu seperti apa untuk tentunya membantu UMKM naik kelas. Dan sahabat UMKM, jangan lupa untuk follow Instagram @rumahbumn Makassar, follow juga Instagramnya @internship Rumah BUMN Makassar, serta TikToknya dan juga YouTube-nya itu @Rumah BUMN Makassar untuk melihat berbagai kegiatan dari program Rumah BUMN Makassar. Saya
Alfian Erlangga Asis untuk host pada hari ini. Sampai jumpa di Rupot berikutnya. Bye-bye.